Halo guys, hari ini Senin 12 Mei 2025. Kebetulan lagi long weekend dan gue sekeluarga mutusin buat pergi ke Lampung karena mau staycation. Perjalanan ini dari Cilegon, nih biasa kalau kita mau ke Merak lewat jalan biasa itu pasti lewat pabrik-pabrik gitu ya. Kita mau naik ferry dan ini kapalnya tuh kapal yang ekspres, jadi lewat pelabuhan eksekutif ini. Kita juga udah booking tiketnya lewat websitenya Ferryz. Jadi nanti di situ kita harus ngisi kayak berapa mobilnya, lalu kayak plat nomornya, juga jumlah penumpang. Terus begitu masuk ini kita langsung scan barcode-nya. Terus nanti kayak dapat boarding pass gitu buat dikasihin ke petugas di counter selanjutnya. Pokoknya kita booking untuk kapal yang jam 8 pagi dan ini sekitar jam 6 atau jam 7-an karena gitu. Masih antri buat naikin muatan nih, kita masih sarapan dulu guys. Jangan lupa buat sarapan karena nanti takut masuk angin, kena angin laut ya. Kebetulan ini juga pertama kalinya kita bawa mobil sendiri buat naik ke kapal. Biasanya either naik kendaraan umum atau kita bawa orang aja, bawa badan gitu kan. Oh ya, untuk kapal ini biayanya sekitar 750.000 sekali jalan. Lanjut kita mulai naik ke kapal deh. Kebetulan ini kita kayak mobil yang awal-awal masuk gitu loh. Jadi di belakang kita masih banyak antriannya. Dan pas pulangnya kita ke bagian belakangan karena ya mungkin karena balik arah gitu ya kapalnya. Berangkatnya ini kita dapet kapal yang kecil ya, karena pas pulangnya kita dapet kapal yang lebih besar dari ini. Kayak masuk bus, terus kayak truk dan lain sebagainya. Cuma karena masih pagi juga jadi cukup kondusif dan juga gak terlalu ramai gitu loh, jadi gak pusing buat kita yang first timer nih. Dan juga banyak petugasnya yang ngarahin kayak parkirnya di mana dan lain sebagainya. Nah kita dapat parkiran yang deket ke tangga buat naik ke atas. Gua nggak tahu ya, ada nggak sih kapal yang buat bisa naik lift gitu naik ke atasnya, karena ini nggak disabilities friendly banget ya. Tangganya juga cukup terjal dan juga licin. Ini begitu parkir kita langsung naik ke atas, pengen lihat-lihat juga ini keadaan si kapalnya tuh udah jalan. Ruang tunggunya juga cukup nyaman, ada ruangan ber-AC gitu kan. Terus di atas-atas itu ada ruangan yang outdoor juga buat mungkin yang merokok. Anak gue juga sempet jajan di sini walaupun tadi udah ikutan sarapan bubur ya. Ini bisa bayar pakai QRIS juga si Alfa itu. Nah tapi kayak di kapal pulangnya gitu gue kan kayak sempat beli bakso gitu kan, tahu bakso or something gitu. Nah dia hanya menerima pembayaran cash, jadi better kalau mau naik kapal tuh sediain cash juga. Takutnya si tenan-tenan makanan ini ada yang tidak menerima pembayaran QRIS atau menggunakan debit gitu. Total perjalanan kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dan ini kayak wah kita masih happy. Terus kita ini lagi explore juga ke lantai 2-nya. Di situ ada outdoor area gitu, kafetaria. Cuma gue lupa kayaknya ini karena masih pagi ya guys, jadi masih belum buka. Terus kayak ada toilet, ada musola kayak gitu. Nah sekarang kita mau lanjut ke lantai paling atasnya buat ngeliat si pemandangan gitu ya. Cuma mungkin karena ini banyak mas-mas gue nggak tahu ya apa ABK atau bukan gitu kan. Anak gue ketakutan karena dia kayak dibilang takut ada om-om berotot kayak gitu. Malah ya si mas-mas itu juga pada ganggu ya. Cuma anak gue takut, makanya dia kayak pas dibawa ke sini dia nangis mau turun katanya gitu, mau tadi aja di ruangan yang AC kayak gitu. Paling ini pemandangannya cukup cantik, apalagi kayak mau pepotoan, sepi juga dan adem karena masih pagi belum terlalu panas gitu kan. Ngeliat asapnya hitam banget ya guys. Cuma ini nggak bau yang gimana gitu sih karena mungkin langsung nyebar juga kan ke laut udaranya. Banyak juga kapal-kapal di sekitaran ini masih di Pelabuhan Merak sih, kayaknya belum jauh-jauh banget nih berlayarnya. Ini kafetarianya, banyak yang ngerokok tuh kan. Ya udah kita mau explore lagi ke area yang selanjutnya. Itu masih yang tadi ruangan ber-AC, itu ada juga kayak lounge si Ferryz-nya gitu ya. Itu ada apa sih tempat informasi gitu, informasi center. Nah, terus ini juga ada tempat laktasi gitu, terus toilet lagi. Dan di sini lebih enak nih kalau misalnya mau bobo-boboan, dia sofanya kayak empuk gitu dan juga panjang. Ini gue mungkin nextnya kalau dapet kapal yang
tipe kayak gini lagi, pengen juga nih nanti nyobain buat duduk-duduk di sini. Kalau di luarnya dia cenderung bersih ya, kayak lantainya dan lain-lain. Cuma pas suami gua kayak ke toilet gitu, dia menemukan ada jackpot guys. Kayak ya Allah, kenapa sih guys, Indonesia masih aja ada orang yang jorok. Dan ini ruang laktasinya benar-benar bersih dan juga rapih dan juga cukup nyaman. No, ada bantal buat menyusui juga. Jadi kayak gue sempet di akhir-akhir tuh di sini sama anak gua ngendognya ya, sambil nyusuin, sambil kayak biar anak gua selonjor. Nah akhirnya sekarang kita udah sampai nih di Pelabuhan Bakauheni. Gimana sih bacanya? Kayak gitu ya. Itu udah nyampe di Lampung nih guys. Kita tertib dan juga antri ya. Ini kita udah bagian belakang-belakang banget seperti yang gue bilang sebelumnya. Jadi dari pelabuhan ini ke kota gitu memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan si Marriott Hotel Lampung itu dia beda arah gitu loh guys sama ke kota. Jadi langsung aja diarahin mapsnya ke Marriott itu, karena dia udah 1,5 jam sendiri arahnya. Di perjalanan ini kita nemu juga bakso Haji Soni gitu ya. Ini cukup terkenal di Lampung. Sebenarnya di Jakarta juga ada banyak cabangnya guys. Di Cibubur juga ada deket rumah gue. Cuma karena lapar, jam makan siang jam 12, jadi kita sempetin kesini. Tapi udah jam 12 makanannya belum pada ready dong. Ini cuma ada bakso, terus kayak es tawar ya kalau nggak salah dia bilangnya. Dan juga ada pempek gitu. Lumayan lah buat ganjel-ganjel buat sampai ke hotel kita nih guys. Akhirnya di sekitaran tuh kayak udah rapih banget jalanannya, kanan kirinya udah bagus banget pepohonannya dan lain-lain ya, best banget. Cuma memang gue tidak melihat adanya Indomaret atau Alfamart di tempat terdekat gitu. Jadi kalau bisa kalian udah bawa cemilan atau jajanan gitu sebelum masuk ke area sini ya. Ini kita lagi dicek mobilnya kayak biasa, SOP-nya mau masuk ke hotel bintang 5 ya guys. Ini kayaknya sekitar jam 12-an atau jam 1 kurang kayak gitu. Sebenarnya gue juga udah request for early check-in karena kan gue bawa bayi dan juga bawa lansia. Dan alhamdulillah kebetulan ada kamar juga yang lagi ready. Jadi kayak kamar kita juga di-upgrade gitu. Alhamdulillah, makasih banyak Marriott. Jadi kayak dapet yang beach view gitu katanya. Lalu ini juga dapat welcoming ice cream. Jadi nanti ditanya adultnya ada berapa, anaknya ada berapa, in total gitu. Rasanya seger-seger gitu deh buat panas-panas kayak gini. Terus kita lanjut ke lantai 6. Kamar kita ada di lantai 6. Dan ini gue booking untuk 2 kamar. Kamarnya juga sebelahan. Nah kalian kalau misalnya begitu dapat nomor kamar dari resepsionis, langsung kasihin ke consigner itu ya, buat nanti mereka nganterin barang-barang kita gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek ngegeret-geret barang sendiri. Lucu banget ini di liftnya ada kursi gitu ya. Jadi mungkin buat yang suka pegel sambil nunggu lift bisa duduk-duduk di situ. Kamar kita nanti tipenya yang King Deluxe dan Ocean View atau apa gitu pokoknya. Dan ini udah sampai di depan kamarnya dan kita nggak perlu lagi tuh kayak masukin kartu ke buat nyalain electricity gitu loh, karena mereka udah full 24 jam AC-nya nyala terus guys, walau badai menghadang pokoknya. Amenitiesnya cukup lengkap ya di sini, tapi kayak gue tidak menemukan adanya cemilan sih. Kayaknya biasanya kan banyak juga 5 stars yang menyediakan cemilan yang bisa kita ambil secara gratis gitu kan. Cuma di sini dari minumannya juga mereka pakai sistem free refill gitu loh guys. Jadi kalau misalnya habis air minum kita bisa request lagi. Kurang lebih begini ya penampakan toiletnya. Ada juga wastafel, lalu ada bathtub dan juga buat mandi. Bathtubnya tuh bisa langsung menghadap ke laut seperti ini. Jadi anak gue aja sampai kayak 2 kali jujur mandi di bathtub. Kayak hari pertama mandi, hari kedua mandi gitu loh dia dengan kecipak-kecipuknya itu. Sekilas bagus banget ya guys pemandangannya, kayak banyak orang yang tidak mengira ini tuh di Lampung gitu. Kayak orang teman-teman gue pada ngira apakah ini di Bali atau Labuan Bajo gitu kan. Bagus banget sih asli. Kita juga dapat balkon. Ini bisa melihat pemandangan juga ya di balkon ini sambil jemur-jemur baju nanti kalau besok habis berenang ya. Kemarin untuk 2 kamar ini kita keluar sekitar 6,5 juta. Nanti untuk linknya gue taruh di description box ya, buat yang mau, siapa tahu mau staycation ke sini juga bisa dimasukin ke wishlist kalian. Ini bayi udah nyaman banget tiduran di kasur setelah perjalanan panjang, kasihan banget dia. Oh ya, gue juga request for baby crib. Ini
for free ya guys. Jadi kita bisa bilang aja ke resepsionis atau pas booking di Traveloka or something gitu. Dan juga request untuk birthday cake kayak gini. Ini kebetulan mertua gue lagi ulang tahun, jadi sekalian aja gue mintain juga. Dan sebenarnya kayak kemarin juga pas lagi breakfast gue ngeliat ada orang kayak disurprisein gitu sama staff-staffnya. Jadi kalian bisa tuh spesifik requestnya apakah cake-nya mau ditaruh di kamar atau mungkin pas lagi breakfast kayak dinyanyiin gitu rame-rame sama staff Marriott-nya. Ini anak gue dia lagi swimming with the view ya, dia dengan keasikannya sendiri itu. Selanjutnya nih kita mau ke playgroundnya yang gak kalah viral juga nih karena super duper lucu deh guys, asli. Mungkin kalau di Jakarta dan sekitarnya kita ke playground kayak gini tuh bisa kayak 200.000 buat 2 jam gitu kan. Tapi ini kayak enggak, semua ini adalah fasilitas hotel yang bisa kita nikmati di resort Marriott ini. Dia buka dari jam 8 pagi dan kayaknya kalau misalnya anak kita seneng main dan udah bisa main sendiri, bisa banget nih kita titipin di saat kita explore untuk wahana lainnya gitu kan di sini. Dia juga banyak activitiesnya gitu. Nanti kalian bisa tanya aja sama si mbak yang jaganya kan, day by day or kayak waktu-waktu activitiesnya tuh ada di jam berapa aja. No, lihat cantik banget kan playgroundnya. Ini juga gemes banget, ada toilet anak-anak juga. Pokoknya kayak puas banget ya anak-anak pastinya kalau main di sini. Anak gue aja kayak kalau nggak diangkut-angkut suruh pulang dia kayak masih betah banget sih berlama-lama di sini. Lucu banget, wastafelnya aja dibikin kayak seukuran anak-anak gitu ya. Ini buat climbing kayak gitu. Terus juga ada kayak buku-buku, menarik banget pokoknya. Udah gitu ada juga ruang laktasinya. Terus kayak dia ruang laktasinya tuh unik banget, dia ada kayak kasur-kasur gitu. Awalnya gue kira apakah ini buat tempat menginap anak-anak kalau yang dititipin atau gimana. Cuma kata mbaknya kalau misalnya ada anak yang ketiduran sambil main boleh juga diboboin di situ. Gemes banget ya. Ini lucu banget kan, kayak dekorasinya semuanya sangat instagramable banget buat kita foto-foto dari ujung ke ujung si playground ini. Nih yang tadi kayak gue ceritain, ruang laktasinya yang sangat nyaman dan juga gemes. Mungkin bisa juga jadi inspirasi untuk kamar anak-anak ya. Oh iya, untuk anak gue yang bayi kebetulan kan lagi tidur. Terus dia kayak bobo di stroller gitu. Jadi kita taruh di pojokan tuh strollernya. Tapi strollernya gak boleh dibawa muter-muter di area si playground ini ya. Karena mereka kan cukup bersih ya playgroundnya. Playground ini juga tutup di jam 5 sore gitu. Jadi kalau misalnya abis berenang anak-anak mau main ke playground ini bisa banget. Dan di Marriott ini nggak ada juga outdoor playground gitu. Jadi playgroundnya cuma di sini aja. Tapi memang dari segi mainan dan juga kayak buku-buku mereka lengkap banget sih. Lanjut, ini kita nemenin anak berenang ya. Dan di kolam berenang ini itu nggak ada kolam dewasanya. Jadi kayak hanya berapa ya tingginya, pokoknya kayak hanya pinggang orang dewasa gitu tingginya. Cuma kalau pinggir-pinggir gitu ada level-levelnya gitu. Jadi anak-anak bisa di pinggiran aja nih kalau yang masih kayak 3 tahunan kayak anak gue gini, nggak takut tenggelam juga. Nah, si kolam berenang ini juga bersebelahan persis sama bibir pantai. Jadi anak-anak bisa juga main pasir dan juga ini ada activities kayak pedal gitu ya. Pokoknya mendayung gitu, dan ini berbayar ya untuk kayak masing-masing jenisnya. Dan besoknya tuh kita juga nyobain nih berenang. Nanti di akhir video gue sisipin ya. Ini juga ada beach club gitu, namanya Waimanom. Kita juga pesan dan kita minta dianterin ke kolam berenang ke sampingnya gitu. Surprisingly makanan dan minumannya itu enak-enak banget loh asli. Kayak tidak menyangka ya guys. Jadi kita duduk-duduk di sini sambil waiting for the sunset. Jangan lupa juga kalau misalnya ke area kolam berenang sini kita bisa minta untuk handuk maksimal 2 handuk untuk 1 kamar tuh guys. Kita bisa minta just in case orangnya lebih banyak dari 2. Kayak kalau misalnya basah kita bisa minta lagi kok handuknya. Kita juga pesan snacks, ada kayak calamari gitu ditaburin sama kelapa parut gitu ya. Gue lupa deh, pokoknya ini enak banget. Dan kayak belum pernah sih gue mencoba calamari yang type-nya seperti ini. Ternyata ya cukup masuk-masuk aja gitu di mulut kita. Kita juga pesen pizza buat di sharing. Dan rasanya juga cukup enak dan juga unik.
karena dan lagi-lagi kayak gue belum pernah merasakan pizza yang taste-nya seperti ini. Mungkin itu ciri khas mereka ya, cuma masih bisa dinikmati gitu. Bahkan untuk anak-anak sekalipun, ini anak gue juga cukup suka sih sama pizzanya, walau agak pedes sedikit. Jadi mungkin kalau nextnya mau pesen lagi bilang aja minta gak dipakai bubuk cabenya gitu ya, yang cukup pedes. Padahal kayak sausnya gitu enak sih dia, mozzarella juga. Pokoknya ini gue nongkrong-nongkrong di sini habis sekitar 500 ribuan untuk snacks, makanan dan juga minumannya. Jadi kayak selain hotel, mereka juga punya 2 unit villa di sini yang disewakan. Ini gue kayak lagi explore gitu. Ini ada tempat untuk berbelanja, area spa dan juga gym itu di area lobbynya. Juga ada apa sih buat beli bakery gitu. Enak-enak juga sih bakerynya, gue kemarin nyoba. Dan makan malam juga gue itu in room dining. Jadi kayak biasa kita tinggal scan aja barcode di TV untuk tahu menu apa aja sih yang bisa kita pesen. Terus kita nanti bisa pesen lewat reception ya, just in case ada yang belum tahu. Gue kayak pesen seafood saus padang gitu kalau nggak salah. Terus kayak untuk di kamar sebelahnya kita pesan nasi goreng sama sop iga gitu kalau nggak salah ya. Itu pokoknya habis sekitar 1 jutaan. Jadi kalau di sini dia sistemnya makanan atau minuman yang kita pesen atau activities yang kita lakukan gitu di luar paket dari hotel tersebut harus dibayarkan saat itu juga guys. Gue nggak tahu deh boleh apa enggaknya dibayarkan pada saat check out ya. Mungkin buat lebih memudahkan juga kali ya untuk mereka. Nah ini paginya kita lagi breakfast, cukup lengkap juga. Dan yang paling gue highlight adalah ini ada kayak apa sih, bisa buat jus sendiri gitu loh, cukup menyegarkan. Dan kayak gue kemarin memulai sarapan gue dengan minum ini, jadi kayak perut tuh plong banget sih. Banyak banget pokoknya pilihan makanan sarapannya, kayak semuanya ada. Bahkan kayak ada seruit Lampung gitu ya kalau nggak salah, sambal khas Lampung juga ada. Cuma kan kita pagi-pagi biasanya makan tuh nggak terlalu banyak gak sih, jadi kayak gue juga cuma icip-icip enclek-enclek aja gitu loh. Cuma gue nyobain sih yang sekiranya masih ringan-ringan aja gitu buat di perut gue. Kemarin gue sarapan omelet, lalu ini juga gue cobain apa sih, ada sushi gitu, menarik banget loh. Sushinya bahkan punya sashimi fresh. Dan juga ini gue bungkusin nasi Hainan untuk anak gue. Kayak sempet ditegor gitu, kayak bu gak boleh ngebungkus makanan karena takutnya basi, mereka masaknya dari pagi dan lain sebagainya. Cuma gimana ya, kita aja kadang makan terlalu pagi kan gak bersemangat, apalagi anak-anak gitu kan. Ini juga gue pesen latte gitu, dan mereka tuh bekerja sama dengan Tanah Merah Coffee, mungkin yang di Jakarta pernah tahu ya. Itu enak banget sih latte-nya, kalau nggak pakai gula aja kayak udah enak sih, kopi-kopinya best pokoknya sarapannya. Ini kita lanjut lagi nungguin buat photoshoot. Jadi di sini juga kita free dapet photoshoot gitu 30 menit. Cuma mesti cepet-cepetan gitu kan booking. Nah kemarin gue buat 2 kamar tapi cuma dapet buat 1 slot aja di jam 8.45. Cuma untuk cetak foto terus kayak di figura gitu gue tetap dapet 2 ya, sesuai jumlah kamarnya. Kemarin kita kayak foto buru-buru juga karena ini udah jam 9-an dan kita mau lihat ke area aviary dan juga kita mau lihat baby shark, mau juga snorkeling. Asli deh, kayaknya kalau di resort kayak gini tuh selalu kurang kalau untuk 1 malam gitu loh. Apalagi buat kita yang datang dari jauh gitu kan. Kayaknya kalau bisa minimal 2 malam ya di sini. Ini anak gue lagi ngasih makan baby shark. Nah lihat lucu-lucu banget ya. Katanya ada juga sharknya yang besar kalau misalnya malam-malam suka menepi gitu kan. Tuh anak gue ketakutan. Dia lempar si ikan kecil-kecil ini buat dikasih makan shark. Nah kalau di area yang untuk shark ini nggak boleh ada orang yang snorkeling ya, jadi dibatasin gitu tempatnya. Ada bapak-bapak yang jagainnya juga. Jadi kalau misalnya mau ngeliat apa sih, berenang sama ikan gitu, atau mau ngasih makan ikan yang lucu-lucu ini, di sebelahnya lagi ada activity ngasih makan ikan ini gratis ya guys dari si resortnya. Tapi yang berbayar itu kalau kita sewa
alat diving atau alat snorkelingnya. Itu sekitar biayanya 100 ribuan kalau nggak salah ya. Untuk lautnya sendiri kata abangnya kedalamannya sekitar 4 meter ya. Jadi kalau misal kamu yang mungkin udah ahli berenang sih nggak usah pakai si pelampung ini lagi ya harusnya. Lagi-lagi anak gue ketakutan ya guys, dia begitu disuruh naik karena gue tanya kan apakah kakinya dimakan-makan sama ikan. Dia jawab enggak, cuma mungkin dia belum terbiasa aja guys di laut lepas begini berenang sama bapaknya yang sama-sama enggak lancar-lancar amat berenang ya. No, kita bisa ngasih makan ikannya, bisa minta peletnya ini sama abang yang jaganya aja. Tuh ikannya langsung ngumpul-ngumpul kayak gitu, seru banget kan? Karena anak gue nangis, jadi ya udah suami sama anak gue naik dah tuh. Anak gue ketakutan ya guys dirempuk sama ikan kayak gitu. Nih kita lanjut lihat aviary-nya. Ada apa sih, peacock ya atau burung apa gitu. Lucu banget. Kayak sayapnya tuh warna-warni gitu loh, terus warnanya biru. Gak tau sih kata suami gue sih ini burung-burung yang jarang ditemui ya. Cuma kayak mereka dibiarkan lepas gitu loh di daerah sini. Jadi pasti anak-anak happy deh untuk bisa ngeliat-liatnya. Kalau anak gue yang bayi mah jangan ditanya, udah pasti tidur dia. Sambil digendong gini sambil tidur. Jadi kayak ya udahlah, anggap aja angkat beban ya guys ya, muter-muterin area resort ini sambil gendong anak. Cuma ini keadaannya burungnya udah pada kenyang juga sih, jadi kayak ya udah, gue cuma lihat-lihat aja, jadi nggak yang feeding gitu loh anak gue nya. Karena udah banyak makanan juga dia, udah banyak sayur-sayuran, kayak ada juga pepaya di kandangnya itu. Berbagai macam sih burungnya juga, nggak hanya si burung apa peacock warna-warni ini aja. Lanjut, karena masih sepi, gue naik si apa sih namanya ini guys, yang dayung-dayung itu ya. Ini untuk 2 orang, biayanya 140 ribu. Di Marriott juga terdapat ATM center ya guys, gak usah takut. Walau semua pembayaran bisa dilakukan dengan cashless ya. Udah deh, siangnya kita check out dan pulang, balik ke Sentul. Total perjalanan kurang lebih 14 jam guys buat ke Marriott Lampung. Semoga bisa jadi kenangan yang baik juga buat anak-anak kita. Seperti foto yang ada di figura ini. Jangan lupa di subscribe untuk video lainnya ya, bye-bye.